Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Ayo yang tadi pagi, siapa yang bangun tidur sudah berdoa? Ya pasti semuanya udah berdoa kan? Karena kakak percaya adik-adik semua adalah adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan mulai impak kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik kakak persilakan berdiri. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 299. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan yang kelima. Ya Tuhan tiap jam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah kami yang sungguh luar biasa. Allah yang senantiasa menjaga kami. Allah yang memelihara hidup kami hari lepas hari. Bahkan sepanjang malam telah berlalu Tuhan, Engkau menjaga kami di sepanjang istirahat kami. Pada pagi hari ini juga Engkau mengizinkan kami untuk boleh bangun.
membuka mata kami, menghirup udara segar, bahkan menggerakkan tubuh kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai impa kami ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua, sehingga kami pun boleh menikmati impa ini. Kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur. Adik-adik di rumah, dibuka Alkitabnya. Kita akan bermazmur, diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai dengan ke-5, di bawah judul Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 263. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ku diberikan kidung baru. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak layan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pendengaran, pikiran dan hati kami agar kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan Kau memampukan kakak layan untuk menyampaikan firman yang akan disampaikan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7.
Kita akan membacanya secara silih berganti. Di bawah judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan kesembuhannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kiranya adik-adik selalu diberikan kesehatan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga pada minggu hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi adik-adik ya, walaupun melalui video virtual. Ya adik-adik, pada pagi hari ini ada yang tahu tidak firman Tuhan dan judul pelajaran kita hari ini adalah apa? Ya, tentang iman. Nah, adik-adik di sini kakak mempunyai tulisan arti daripada iman. Kelihatan ya adik-adik ya? Ya, kakak mau mengajak kita untuk membaca arti daripada firman ini, yaitu adik-adik. Kita akan membaca bersama-sama ya, dengan nyaring dan lantang adik-adik berbicara. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak artinya iman itu apa? Kakak mau tanya ya, iman itu apa adik-adik? Ya, iman itu adalah percaya dan meyakini bahwa Tuhan Allah adalah yang berkuasa di dunia ini. Nah, adik-adik, seperti contoh ya, arti dari iman dan percaya ini ada dua arti yang berbeda ya adik-adik ya. Iman itu adalah sikap percaya yang ditujukan pada Tuhan Allah, sedangkan percaya itu berarti kita mau mengandalkan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam saat sekarang ini adik-adik pasti dalam proses belajar mengajar, adik-adik kan sekarang lagi mengerjakan yang namanya tugas-tugas sekolah ataupun PR. Nah, pasti kesulitan dalam mengerjakannya. Contohnya tidak mempunyai laptop ataupun paket data. Nah, adik-adik percaya enggak bahwa Tuhan Yesus mau menolong adik-adik? Ya, pastinya percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita jika kita selalu percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita ya adik-adik ya. Nah, di sini juga ada contoh kesetiaan orang yang beriman yang diangkat oleh penulis surat Ibrani. Yang pertama yaitu Habel ya. Habel yang pertama adalah tindakan iman Habel adalah kesetiaan untuk mempersembahkan korban berupa bagian yang terbaik dari kambing dombanya. Nah, yang kedua adalah tindakan iman Henok.
Nah, Henokh di sini dia mau bergaul dengan Allah. Ya, adik-adik, Henokh adalah kesetiaannya untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, ya. Perkenanan Tuhan yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tindakan iman Nuh. Nah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya, sebelumnya kita pernah bercerita tentang Bahtera Nuh. Adik-adik bisa melihat dari gambar ini. Ini adalah gambar Bahtera Nuh yang dibuat oleh Nuh, ya adik-adik. Dia ini disuruh oleh Tuhan bahwa dia harus membuat bahtera. Bahtera ini dibuat untuk menyelamatkan keluarganya, ya adik-adik. Dan dengan kesetiaannya itu, Nuh akhirnya selesai membuat bahtera, dan pada akhirnya semua keluarganya diselamatkan, ya. Nah, adik-adik, itu adalah contoh-contoh orang-orang yang imannya dan kesetiaan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus seperti itu, ya adik-adik, ya di rumah. Adik-adik harus mendengarkan orang tua, mendengarkan guru-guru di sekolah, dan juga kakak-kakak layan di IMPA. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita semua mau bergaul kepada Tuhan dengan cara apa adik-adik? Mendengarkan perintah Tuhan, yaitu mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan setiap hari minggunya, ya adik-adik, ya. Nah, ada 4 hal pesan Alkitab yang pada hari ini kita pelajari. Yang pertama, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, yang kedua, kita harus bergaul dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan Allah, ya adik-adik. Dan yang keempat, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa itu hal-hal yang baik bagi Tuhan Yesus? Yaitu tadi kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus, ya. Kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh berkelahi dengan kakak ataupun adik di rumah, ya. Kita harus mendengarkan orang tua juga di rumah bersama dengan guru-guru juga yang ada di sekolah. Nah, demikianlah ya adik-adik, semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini dapat adik-adik lakukan dengan cara kita harus percaya dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam hari lepas hari, yaitu adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 226, Ku Bersandar, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kakak harapkan adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, tidak boleh colek kanan, colek kiri, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Grace kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja kami yang pada saat ini kami tidak beribadah di dalamnya Tuhan. Kiranya dalam
kondisi saat ini Tuhan boleh memberkati kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati gereja kami, berkati para karyawan kantor, majelis jemaat, bahkan Bu Pendeta yang saat ini boleh setia mendampingi umatnya Tuhan. Kiranya semua boleh diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup mereka sehari-hari. Bapa dalam kerajaan sorga, untuk adik-adik di rumah, Tuhan boleh sehatkan mereka dalam mengikuti ibadah impa pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kiranya adik-adik yang saat ini mengikutinya mendapatkan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Jika ada adik-adik kami yang sakit Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan, tolong sehatkan, kuatkan mereka agar boleh mereka mengikuti impa di minggu yang akan datang. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat kakak layan yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya di minggu yang akan datang mereka boleh bergabung dalam impa pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih juga untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami semua, karena Tuhan boleh mengizinkan kami boleh beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini Engkau tahu adalah wabah COVID-19 yang melanda negeri kami. Terkhusus Kabupaten Bulungan ya Tuhan, Engkau pulihkan agar kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa dan boleh beribadah di gerejamu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga Ibu Pendeta beserta keluarga agar dalam melayani umatmu, kiranya Ibu Pendeta diberikan kekuatan, kesehatan dalam membimbing jemaat yang begitu luar biasa ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami peralaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu, kita akan mendengar nats Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, kakak mau ingatkan kembali, nanti persembahannya boleh adik-adik sertakan bersama persembahan yang diberikan oleh orang tua. Kita akan memberikan persembahan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Aku suka membagi. Orang
adik-adik, kakak undang kita semua berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari yang kami miliki, yang semuanya juga berasal daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh dipakai untuk pelayanan kasih-Mu dimanapun berada. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya Tuhan, biarlah melalui tangan-tangan mereka, berkat-Mu boleh tersalur bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya ibadah kita telah selesai. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 292, Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Syukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan Kau memberkati juga anak-anak layan. Kiranya Kau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, biar mereka boleh selalu hadir dalam ibadah impah melalui di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Begitu juga dengan kakak layan, kiranya Kau memberkati kakak layan juga. Kiranya kakak layan dapat terus semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan.